Perkenalkan, nama saya Darang Dahyar. Saya penulis buku pelajaran bahasa Inggris. Ini buku-buku yang sudah saya tulis ya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan, menyelipkan humor agar bisa meningkatkan semangat belajar. Dadang adalah seorang yang selalu menganggap tetangganya yang bernama Jaya saingannya. Ketika Jaya membeli sebuah sepeda lipat warna merah, keesokan harinya Dadang membeli sebuah sepeda lipat warna merah juga. Sebelum Idul Fitri, Jaya mengecat rumahnya dengan warna putih. Keesokan harinya, Dadang pun mengecat rumahnya dengan warna putih. Jadi tidak mau kalah. Menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus, Jaya memasang panduk di depan rumahnya bertuliskan, "Semoga Indonesia tetap jaya." Tak mau kalah, keesokan harinya Dadang pun memasang spanduk di depan rumahnya dengan tulisan, "Semoga Indonesia tetap Dadang." Nggak ada tetap Dadang ya. Ya, semua video di channel ini mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar lebih mudah dipahami dan hemat waktu. Perhatikan pengucapannya, lalu hafalkan. Build, 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 membangun. Ancestor, nenek moyang. Century, abad. Temple, candi. Huge, sangat besar, raksasa. Diligent, rajin. Magnificent, indah, agung. Muscular, berotot. Our, kepunyaan kami. Pauskan, jedakan, lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan atau dilanjutkan. Kalau tadi tidak menghafal, akan kesulitan. Makanya harus menghafal dulu. Sampai hafal vocabnya. Akan saya tes nih. Masih ingat nggak? Ayo, magnificent. Apa artinya? Vocab nomor 383. Ayo apa? Agung, indah. Ya. Kalau ancestor, ayo 385. Tadi kan sudah menghafal? Nenek moyang ya. Vocab yang digarisbawahi ini terjemahannya mundur. Nih, jadi ini nenek moyang berotot rajin kami, gitu ya. Ini disebutnya pelajaran compound noun. Pelajaran compound noun setelah latihan vocab akan langsung diajarkan di video ini ya. Ayo. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Nenek moyang berotot rajin kami membangun, yang digarisbawahi mundur dari ujung. Candi, Borobudur, raksasa yang indah atau yang agung. Ini mundur dari garis bawahi, abad ke-8. Nah, ini ya terjemahannya ya. Lagi, hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Vocab nomor 386. Eat, at, eaten, memakan. Order, ordered, ordered, memesan. Bowl, mangkok. Mung bean, kacang hijau. Porridge, bubur. Vendor, penjual, pedagang. Honest, jujur. Firm, tegas. Thick, kental, tebal. Wise, bijaksana. Pauskan, jedakan lagi, lalu hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi, boleh dilanjutkan lagi. Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi yang semua sudah dihafal dalam pelajaran compound noun. Apa compound noun? Compound noun adalah gabungan dua kata atau lebih, tapi merupakan satu kesatuan, ya. Dan harus diterjemahkan mulai dari nounnya mundur. Misalkan, nih, the firm, wise, honest, president. Nah, ini compound noun. Harus diterjemahkan dari nounnya. Noun itu kata benda. Dari kata benda mundur. Ini kata sifat, kata sifat, kata sifat gitu. Jadi kata sifat ini biasanya datangnya sebelum kata benda ya. Jadi ini terjemahnya mundur dari presiden dulu. Presiden tuh yang warna merah ya. Presiden yang jujur atau tanpa yang boleh. Presiden jujur. Nah,
bijaksana, dan tegas itu. Nah, ini terjemahannya ya. Tuh. Contoh lagi compound noun. Thick mung bean porridge. Nah, terjemahannya mundur dari nounnya dulu. Dari bubur. Ya. Bubur mung bean, masih ingat? Kacang hijau yang kental. Gitu ya tuh. Boleh nggak pakai yang juga boleh. Bubur kacang hijau kental boleh ya. Nah, ini seorang nah, setelah seorang terjemahan mundur dari sini. Pedagang bubur kacang hijau. Nah, gitu ya. Jadi ingat diterjemahkannya dari yang di sini di apa nounnya, kata bendanya dikasih warna merah supaya mudah ya. Setelah merah mundur ke belakang. Itu terjemahannya ya. Cara menerjemahkan compound noun. Nah, sekarang contoh compound noun dalam kalimat. Nah, yang digaris bawahi ini compound noun tuh banyaknya garis bawah, garis bawah, garis bawah. Terjemahnya harus mundur dari nounnya dulu. Ini mundur, 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 mundur gitu ya. Ayo. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri kalau sanggup ya. Yo, di sini mundur. Presiden yang jujur atau nggak pakai yang boleh. Presiden jujur, bijaksana, dan tegas. Nggak pakai dan juga boleh. Tegas itu boleh. Pak Jokowi memesan beberapa mangkok. Nah, ini compound noun lagi mundur. Bubur mundur. Kacang hijau yang kental. Nah, ini compound noun mundur ya. Dari seorang, ini compound noun lagi mundur. Pedagang bubur kacang hijau. Nah, ini compound noun, banyaknya compound nounnya. Kemudian makan bersama dengan ini compound noun lagi pendek. Keluarganya kemarin. Nah, ini terjemahannya ya. Tuh. Jadi compound noun ini kesatuan ya ini. Ini compound noun yang terdiri dari 5 huruf, 5 kata. Ada the, ada firm, ada wise, ada honest, ada presiden. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Satu orang, yaitu presiden aja. Bukan ada 4 benda. Yang ini yang tegasnya, ya, terus benda kedua yang bijaksananya, benda ketiga yang jujurnya, bukan ya. Bendanya satu aja presiden. Ya, jadi satu kesatuannya. Satu pengertian, satu kesatuan. Itulah compound noun ya. Ya. Sekarang latihan compound noun, terjemahkan. Awas, compound noun harus diterjemahkan mundur ya. Kalau ketika menerjemahkan tiba-tiba jadi kacau dari depan, berarti itu compound noun. Misalkan ini, awarkan kami, Dirjen rajin, kami rajin berotot. Itu kan ya, kalau dari depan jadi kacau, kami rajin berotot, nenek moyang. Oh, ya, ini kacau, berarti ini compound noun. Nah, terjemahannya dari ini dulu, nenek moyang dulu, dari kata bendanya. Jadi, nenek moyang berotot rajin kami. Nah, gitu ya. Atau boleh pakai yang, nenek moyang yang berotot, pakai dan rajin kami boleh. Nah, langsung tanpa yang dan boleh. Nenek moyang berotot rajin kami boleh juga ya. Baru sampai sini ya. Terus terjemahkan lagi. Membangun, kalau dari depan ini akan kacau. Membangun agung raksasa Borobudur candi. Oh, kacau kan ya. Berarti ini compound noun dari candi dulu. Nah, setelah membangun langsung ke sini. Membangun candi mundur. Borobudur raksasa yang indah itu. Nah, ya. Jadi compound noun ingat harus dari belakang. Ini compound noun lagi. Abad ke-8. Gitu ya. Ingat ya, compound noun terjemahannya mundur. Nih, latihan compound noun lagi. Kalau dari depan akan berantakan nih. DT kan itu tegas, bijaksana, jujur presiden, jadi kacau ya. Berarti dari presiden dulu, dari nounnya dulu, kata benda. Dari sini mundur. Presiden, jujur, bijaksana, tegas, itu ya. Pak Jokowi gitu ya. Nah, setelah beres ya, berarti ini ya compound noun tadi. Lanjutkan lagi ya. Memesan beberapa mangkok. Ini compound noun lagi mundur. Bubur kacang hijau kental. Nah, ini compound noun lagi ya. Nah, compound noun lagi. Lanjut. Dari seorang, ini compound noun lagi mundur.
penjual bubur kacang hijau. Nah, gitu ya. Kemudian makan bersama keluarganya kemarin. Nah, ini compound ya, kayak gini ya. Ya. Sekarang kita latihan menerjemahkan dibalik nih dari bahasa Indonesia Inggris kan. Nah, tapi di dalamnya ada compound. Cek dulu vocabnya. Nenek moyang dari A, masih ingat ancestor. Berototnya muscular, rajinnya diligent, kami our, membangun build, candi temple, raksasanya huge, indahnya magnificent ya, abad century ke-8, 8 the 8-nya. Yang digarisbawahi ini sebutnya compound noun, mundur. Terjemahnya dari yang hitamnya dulu. Jadi our diligent gitu ya. Ya, ayo. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Ya. Our diligent muscular ancestors. Nah, gitu ya. Ya. Terus, beres nih sampai sini. Terus masukin kata membangun. Ini karena kejadiannya dulu membangunnya kedua, jadi B-U-I-L-T ya. Build. Nah, setelah build nih compound lagi mundur. Pakai the boleh. The magnificent. Raksasa huge. Borobudur temple. Nah, ini compound lagi ya. Jadi build the magnificent huge Borobudur temple. Setelah beres, ini yang terakhir sekarang. In, nah ini compound noun mundur lagi. 8 atau the 8th century. Ya. In harusnya pakai the lebih bagus. In the 8th century, gitu ya. Lagi. Ini kalimatnya panjang ya. Nah, saya sudah pecah-pecah pakai ini. Garis ini hitam ini ya. Jadi selesaikan sebagian-sebagian ya. Nah, dari itu. Nah, ini presiden jujur, bijaksana, dan tegas itu. Nah, ini compound noun dari itu dulu. Itu the ya. Cek dulu vocabnya. Jujur, honest, wise, firm, the, gitu kan. Memesan, order. Beberapa, some. Mangkok, bowl. Bubur, porridge. Kacang hijau, mangbin. Kentalnya, thick. Darinya, from. Pedagangnya, vendor. Buburnya, porridge. Kacang hijaunya, mangbin. Kemudiannya, then. Makannya, eat at eaten. Bersamanya, together. Dengannya with, keluarga, family, nyahnya his, Pak Jokowi maksudnya ya. Kemarinnya yesterday ya. Karena ini kemarin, makannya harus kedua ya, eat, harus pakai at. Selesaikan dulu ini ya. Ini compound noun mundur. Berarti the firm, wise, honest president. Nah, gini ya. The firm, wise, honest president. Beres sampai sini. Lanjutin lagi. Pak Jokowi, ini bukan compound noun. Kalau bukan compound noun biasa. Order. Oh, memesannya kan kemarin pakai ed ya. Ordered. Some. Nah, ini compound noun lagi. Mangkok. Beberapa mangkok. Some porridge. Some bowls. Of. Bubur kacang hijau. Kental. Ini compound noun mundur. Thick. Mangbin. Porridge. Beres sampai sini ya. Pak Jokowi ordered some bowls of. Nah, ini compound noun. Thick mangbin porridge. Beres sampai sini. Lanjut lagi. From. Nah, ini compound noun lagi. Pedagang bubur kacang hijau. Berarti kacang hijau dulu. Mangbin. Porridge. Vendor. Nah, ini compound noun lagi. Kemudian, then. Eat. Together. With keluarganya compound noun lagi. Nyahnya Pak Jokowi jadi laki-laki his. His family yesterday. Padahal mungkin kenapa ini ordernya pakai ed ordered. Ini makannya bukan eat tapi at bentuk kedua. Kenapa? Ini pelajaran simple past tense. Pelajaran simple past tense sudah diajarkan di playlist yang lain. Makanya kami sudah membuat cukup banyak video. Tonton playlistnya. Nah, buka playlistnya, tonton semua videonya. Ayo, buka playlist di Dahyar Channel agar bisa menonton video-video pelajaran bahasa Inggris dengan urutan yang benar. Share video ini untuk anak, adik, keponakan yang mengalami kemunduran dalam pelajaran bahasa Inggris akibat pandemi. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video